تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون: طلب قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس. قالوا: هل تستطيع أن تصف لنا بيت المقدس وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقام المطعم بن عدي فقال: أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤه وكيف هيئاته، فإن يكن محمد صادقا فسأخبركم، وإن كان كاذبا فسأخبركم. فقال: يا محمد، أنا أعلم الناس ببيت المقدس فأخبرني كيف بناؤه وكيف هيئاته. كمل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فقربت قربة ما قربت مثله قط، فرفع الله لأنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وفي رواية الإمام بخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. كمل. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعد النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار أكيل فنعته وأنا أنظر إليه. فلما فرغ من نعته قال المشركون: أما النعت فوالله لقد أصابه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, kita masih dalam topik Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan itu berkaitan dengan permintaan Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan bagi mereka bagaimana Baitul Maqdis yang beliau kunjungi. Ya, semua orang Quraisy tahu Nabi tak pernah ke Baitul Maqdis sebelumnya. Bahkan tak semua orang-orang yang ada di kota Mekah pernah ke Baitul Maqdis. Karena itulah mereka ingin meminta bukti dari perkataan Nabi SAW, beliau telah berangkat ke sana. Maka mereka berkata kepada Nabi, apakah kamu mampu menjelaskan kepada kami tentang bagaimana Baitul Maqdis? Dan di tengah mereka ada yang telah pernah pergi ke sana. Ya, berkata Al-Mut'im bin Adi, akulah orang yang paling tahu tentang Baitul Maqdis di antara kalian. Ya, bagaimana bangunannya, bagaimana bentuknya. Jika Muhammad itu jujur, pasti dia akan beritahukan dengan benar. Apabila dia berdusta, maka aku akan beritahukan di mana letak kedustaannya. Maka berkatalah dia, ya Muhammad, akulah orang yang paling tahu di antara manusia tentang Baitul Maqdis. Beritahukan aku bagaimana bangunannya, bagaimana bentuknya. Berkata Rasulullah SAW, aku melihat diriku ketika itu sedang berada dalam hijr Ismail, dan Quraisy bertanya kepadaku tentang perjalananku ke Baitul Maqdis. Mereka bertanya kepadaku tentang berbagai hal berkaitan dengan Baitul Maqdis yang kala itu aku tidak ingat sepenuhnya. Maka aku benar-benar dalam kesulitan atas pertanyaan tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku tentang Baitul Maqdis, menampakkan kepadaku apa yang mereka tanyakan tentang segala sesuatu yang berkaitan tentang Baitul Maqdis. Ya, maka aku dapat menjawab apapun yang mereka tanyakan seluruhnya. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, maka Allah tampakkan untukku Baitul Maqdis. Ku beritahukan kepada mereka tentang segala sesuatu yang mereka tanya tentang Baitul Maqdis, seolah-olah aku sedang melihat kepadanya. Ya, tentunya orang yang baru sekali datang ke satu tempat, ya tak harus dia tuh benar-benar hafal dengan segala sesuatu. Ya, mereka meminta rincian tentang Baitul Maqdis. Tentu Nabi SAW tidak ingat sepenuhnya. Namun Allah tampakkan kepada Nabi Baitul Maqdis.
Ya, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, maka aku mulai menyipati tentang Baitul Maqdis. Ya. Kemudian sebagian hal aku merasa ragu dalam menyipatinya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepadaku Baitul Maqdis, seolah-olah aku melihatnya lebih dekat daripada rumahnya Aqil. Ya. Aqil bin Abi Thalib. Nah, maka aku menyipati dengan mereka, kepada mereka segala sesuatu yang mereka tanyakan. Manakala aku selesai menceritakan apa yang mereka tanyakan tentang Baitul Maqdis, maka berkatalah orang-orang musyrik, apa yang disifati Muhammad adalah benar. Ya, ini sudah terbukti kebenaran perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم قال لهم آية ذلك أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا فأنفرهم حس الدابة أي البراق فند لهم بعير فدللتهم عليه ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء فكشفت غطاءه وشربت ما فيه ثم غطيت عليه كما كان وعلى إيرهم جمل أوراق عليه غراراتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء فلما جاءت العير إذا عليها ذلك الجمل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوهم عن الإناء فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءا ماء ثم غطوه وأنهم ذهبوا فوجدوه مغطى كما غطوه ولو يجد فيه ماء وسألوهم هل ضل لكم بعير قالوا نعم ند لنا بعير فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه حتى أخذناه فعجب الكفار لما عرفوا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وما زادهم ذلك إلا نفورا وطغيانا كبيرا. Ya, kemudian Nabi juga beritahukan kepada mereka bukti kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah melewati sekumpulan orang-orang yang sedang berjalan di satu tempat. Maka karena borok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sehingga membuat lari salah satu daripada tunggangan mereka, maka Nabi menunjukkan kepada mereka kemana arah tunggangan tersebut berlari. Kemudian juga Nabi terangkan bahwasanya mereka memiliki wadah air, dalamnya ada air yang mereka tutup. Kemudian Nabi menyingkap tutupnya, kemudian meminum daripadanya, kemudian menutup kembali sebagaimana sedia kala. Juga Nabi menjelaskan bahwasanya orang-orang tersebut memiliki satu unta yang berbeda dengan unta lainnya warnanya, ya, yang mana unta tersebut memikul dua wadah, ya, dua wadah bagian kiri dan kanannya, yang satu berwarna hitam, yang satu lagi berwarna coklat kehitam-hitaman. Kemudian tatkala apa yang dikatakan Nabi SAW disampaikan, setelah itu datanglah ya rombongan tersebut sebagaimana yang Nabi katakan. Semua yang Rasulullah sifati tentang unta yang ada bersama mereka ada. Ya, mereka juga orang Quraisy bertanya kepada rombongan tersebut tentang wadah yang mereka bawa. Mereka beritahukan bahwa wadah mereka letakkan padanya air, kemudian mereka tutup. Ya, kemudian manakala mereka terbangun, mereka lihat, mereka buka, ternyata airnya sudah ya berkurang dan bahkan sudah tidak ada. Juga orang Quraisy bertanya kepada mereka tentang unta mereka yang lari dari mereka. Mereka mengatakan, ya, unta kami lari sampai kami dengar suara seseorang mengingatkan kemana arah unta kami berlari sehingga kami kembali mendapatinya. Maka orang-orang kafir merasa kagum dengan informasi yang diberikan Nabi SAW, semuanya tepat. Namun tentulah orang-orang kafir ya tidak menerima semua berita yang disampaikan Nabi SAW karena kekufuran dan kesombongan mereka. Jadi apa yang Rasulullah katakan semua terjadi, benar apa adanya. Baitul Maqdis benar, tentang kafilah yang dilihat Nabi juga benar. Tapi mereka orang-orang kafir tetap dalam kekufurannya. Ya, karena mereka bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran diri mereka. Nah, قلت وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قومه بالإسراء أولا فلما ظهرت لهم أمارات صدقه على تلك المعجزة أخبرهم بما هو أعظم منها وهو المعراج. Ya, berkata pengarang kitab kita,
Rasulullah menginformasikan kepada mereka pertama kali tentang bagaimana perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Manakala Nabi telah berhasil meyakinkan mereka tentang perjalanannya ke sana dan segala macam bukti-buktinya, ya setelah itu Rasulullah pun berbicara kepada mereka tentang mukjizat lebih besar daripada itu, yaitu mukjizat Allah perjalankan Nabi, Allah angkat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke atas langit. Itulah namanya Mi'raj. Nah. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد عاين صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها أو بعضها غيرها لأصبح مندهشا أو طائش العقل ولكنه صلى الله عليه وسلم أصبح ساكنا يخشى إن بدأ فأخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكذيبه فتلطف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan manakala Nabi melihat pada malam hari tersebut berbagai macam perkara-perkara yang begitu dahsyat, dia naik ke langit segalanya dia lihat. Sekiranya selain Nabi melihatnya, tentulah orang tersebut akan merasa kaget, akan kehilangan akal. Ya, tapi Nabi SAW tetap tenang, tentram. Rasulullah khawatir jika dia memulai menceritakan kepada kaumnya dengan apa yang dilihat, ya di langit sana, mereka pasti mendustakannya. Karena itulah Nabi menggiring mereka untuk percaya dengan Nabi dengan menceritakan kepada mereka perjalanannya ke Baitul Maqdis pada malam hari tersebut. Manakala mereka percaya karena semua yang mereka tanyakan dijawab Nabi, barulah Nabi menceritakan perjalanannya ke langit, berjumpa dengan para nabi-nabi dan seterusnya. Nah. فوائد قصة الإسراء والمعراج. قال الحافظ في الفتح وفي حديث الإسراء والمعراج من الفوائد. أولا أن للسماء أبوابا حقيقية وحفظا موكلين بها. Ya, adapun faedah yang dapat diambil daripada peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi, pertama memang langit memiliki pintu-pintu yang sebenar-benarnya dan langit memiliki para penjaga-penjaga yang ditugaskan untuk menjaganya. Naam. Tsaniyan wa fi itsbatul istihdan. Dan dalam hadis ini ditetapkan bahwasanya untuk masuk ke suatu tempat harus izin terlebih dahulu. Naam. Tsalisan wa fihi annahu yanbaghi liman yasta'dhinu an yaqula ana fulanun wa la yaktasira ala ana li'annahu yunafi matlubal istifham. Dari hadis ini dipahami bahwasanya orang yang minta izin untuk masuk suatu tempat, jika ditanya siapa, hendaklah menjawab dengan namanya. Sebagaimana Jibril ditanya siapa, kata Jibril saya Jibril. Jangan hanya mengatakan saya, karena saya banyak atas siapa-siapa. Ya begitulah jika ditanya, menyebutkan siapa namanya. Ya. Jangan hanya mengatakan siapa, saya siapa? Saya Jibril, saya fulan dan seterusnya. Naam. Rabi'an wa anna al-marra yusallimu 'ala al-qa'id wa in kana al-marru afdala min al-qa'id. Kemudian juga hadis ini menunjukkan orang yang berjalan dia mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Walaupun yang berjalan ini lebih utama daripada yang duduk. Ini diambil daripada salam Nabi kepada para nabi-nabi. Nabi berjumpa dengan Isa, dengan Musa dan lain-lain. Nabi mengucapkan kepada mereka salam, mereka duduk, Nabi berjalan. Padahal lebih utama Nabi daripada mereka. Nah, kata Nabi, yusallimul maru al qaid. Hendaklah mengucapkan salam orang yang berjalan terhadap orang yang duduk. Nah. Wa fihi istihbabu talaqqi ahli al-fadl bil bisri wa tarjibi wa tarhibi wa thana'i wa du'a'i. Dan ini adalah hadis ini di antara faedahnya menunjukkan anjuran untuk menjumpai orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya. Dan memberitakan kepada mereka tentang perkara-perkara yang menyenangkan mereka, ya, mengucapkan kepada mereka ucapan-ucapan selamat, pujian dan doa. Ya. Nah. Wa fihi jawazu madhil insani al-ma'muni alaihi liftitanu fihi wajhihi. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita memuji orang-orang yang sekiranya kita yakin dia tidak akan terfitnah dengan pujian kita. Ya, di mana kita lihat di sini nabi-nabi, malaikat memuji Nabi Muhammad SAW. Ya.
وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر والغير مأخوذ من استناد إبراهيم عليه السلام إلى البيت المعمور وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة. Dalam hadis ini juga memberikan faidah bahwasanya kita boleh menyandarkan punggung kita ke arah kiblat, ya, atau dengan lainnya, ya. Sebagian orang mengatakan tak boleh membelakangi kiblat, ya, tak boleh menyandarkan punggung ke kiblat. Di mana dalam kisah ini Nabi Muhammad melihat Ibrahim menyandarkan punggungnya ke kiblatnya para malaikat di langit, itu Baitul Ma'mur, dan Baitul Ma'mur itu bagaikan Ka'bah di bumi. Naam. Wa fihi jawazu naskhil hukmi qabla wuqu'il fi'li. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mungkin saja, boleh saja bagi Allah menghapus suatu ketentuan hukum padahal ketentuan tersebut belum lagi terjadi, belum lagi dilaksanakan. Diambil daripada ketentuan Allah menghapuskan 50 rakaat menjadi 5 rakaat padahal belum lagi dilakukan hal tersebut. Naam. Wa fihi fadlu sayri bil laili 'ala sayri bin nahari lima waqa'a min al-isra'i bil laili walidhalika kanat أكثر عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل وكان أكثر سفاري صلى الله عليه وسلم بالليل وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. Kemudian hadis ini menunjukkan keutamaan berjalan musafir di malam hari, karena peristiwa Isra itu terjadi di malam hari dan kebanyakan ibadah Nabi juga dilakukan di malam hari. Bahkan kebanyakan safarnya Nabi dilakukan di malam hari. Bahkan terdapat hadis yang sahih dari Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi mengatakan alaikum biduljah, hendaklah kalian berjalan di awal malam. Fa innal ardha tutwa billail, sesungguhnya bumi itu didekatkan Allah jika telah datang malam hari. Ada yang mengatakan dengan hakikatnya jika malam hari bumi didekatkan. Ada yang mengatakan ini adalah merupakan bahasa kiasan, bahwasanya malam hari karena perjalanannya nikmat terasa menjadi dekat, udaranya nyaman tak panas terasa menjadi dekat, tidak sebagaimana berjalan di siang hari yang panasnya terik, padang pasir mereka tempuh, menyulitkan, menyusahkan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Wa fihi anna tajribah aqwa fi tahsil al-matlubi min al-ma'rifati al-katsira. Naam. Hadis ini menunjukkan bahwa pengalaman begitu pentingnya untuk menjadi pelajaran, ya, daripada berbagai macam informasi yang banyak. Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari mana didapatkan? Daripada kisah Musa dengan Bani Israel. Nah, istafadu dzalika min qauli Musa alaihi salam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'alaja an-nasa qablahu wa jarrabahum. Ya, diambil daripada nasihat Musa kepada Nabi SAW agar minta kepada Allah dikurangi 50 rakaat. Kenapa? Karena Musa telah mencoba orang-orang di masanya, ya, maka mereka tak mampu mengerjakannya. Naam. Wa yustafadu minhu tahkimul 'ada wa tanbihu bil a'la 'ala al-adna lianna man salafa min al-ummami kanu aqwa abdanan min hadhihi al-ummah. Ya, kemudian dari hadis ini juga diambil faedah bahwasanya kita boleh merujuk kepada kebiasaan. Dalam kaidahnya al-'adatu muhakkamah, kebiasaan bisa menjadi suatu hukum. Ya, di mana kata Musa kebiasaan mereka tak mampu, jangankan ya 50, kurang daripada itu mereka tak mampu, bahkan 5 kali pun mereka tak mampu. Ya, itu kebiasaan mereka. Jadi ini kebiasaan diceritakan Musa sebagai pelajaran bagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan tentang kondisi umat-umat yang datang sebelum kita, ya, yang mereka itu lebih kuat badannya daripada umat ini, namun mereka tetap tak mampu. Naam. Waqad qala Musa alaihi salam fi kalamihi annahu 'alajahum 'ala aqalla min dhalika fama waqafuhu wa yustafadu minhu anna maqam al-khullati maqamur ridha wa taslim. Nah, jadi kata Musa alaihissalam, aku sudah coba umat-umat di masaku,
Ya, namun mereka tidak mampu menjalankannya. Ambillah pelajaran, kata Musa kepada Muhammad. Kemudian dari kisah ini juga dapat diambil pelajaran bahwasanya kedudukan al-khullah. Ya. Dalam bahasa Arab cinta itu memiliki banyak sekali ungkapan. Ungkapan cinta yang tertinggi adalah al-khullah. Gelarnya al-khalil. Nabi Muhammad telah mencapai tingkat tertinggi daripada kecintaan Allah kepadanya. Sehingga Nabi Muhammad diberikan gelar Khalilullah. Sebagaimana Ibrahim diberi gelar Khalilullah. Kata Rasulullah, "Innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila." Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim kekasihnya. Ini tingkat tertinggi. Ya, lebih tinggi daripada gelar Al-Habibullah. Habibullah itu enggak setinggi Khalilullah. Ya. Dan hal ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala meridai orang tersebut, ya, dan menunjukkan ketundukan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa maqamut taklimi maqamul idlali wal inbisat wa min thamma istabadda Musa alaihi salamu bi amri Rasul sallallahu alaihi wasallam bi talab at-takhfif duna Ibrahim alaihi salam. مع أن للنبي صلى الله عليه وسلم من الاختصاص بإبراهيم عليه السلام أزياد مما له من موسى عليه السلام لمقام الأبوة ورفعة المنزلة والاتباع في الملة. Ya. Nah, kemudian dari situlah Musa alaihissalam ya meminta dari Nabi yang mulia SAW untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Ibrahim yang meminta kepada Nabi Muhammad, tapi Musa. Padahal Ibrahim lebih tinggi jabatannya sebagai kakeknya Nabi SAW. Ya, ma'anna lin Nabi SAW min ikhtisas bi Ibrahim. Padahal Nabi memiliki hubungan yang lebih khusus kepada Ibrahim daripada hubungan Nabi dengan Musa alaihissalam. Ya. Karena Ibrahim sebagai bapak bagi Nabi yang mulia SAW, kedudukannya pun lebih tinggi, ya, dan beliaulah mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Naam. Wa fihi anna al-jannata wan-nara qad khuliqata liqauli sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-jannatu wan-nar. Kemudian hadis ini menunjukkan surga dan neraka itu telah tercipta. Diambil daripada perkataan Nabi, ditunjukkan kepadaku surga dan neraka. Naam. وفيه استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى وتكثير الشفاعة عنده لما وقع منه صلى الله عليه وسلم في إجابته مشورة موسى عليه السلام في السؤال التخفيف. Kemudian hadis ini menunjukkan anjuran untuk banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyak meminta syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terjadi dengan Nabi SAW, dia mengabulkan saran daripada Musa alaihissalam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan. Naam. Jadi itu syafaat Musa alaihissalam dari Rasulullah SAW. Agar Rasulullah minta kepada Allah untuk diringankan umatnya. Ya, naam. Wa fihi fadilatul istihya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan sifat malu, di mana Nabi SAW setelah yakni Allah tentukan 5, Nabi malu lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kepada Musa, "Ya Musa, aku sudah malu minta kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya, keutamaan sifat malu. Naam. Wa fihi badlun nasihati liman yahtaju ilaiha wa illam yastashir an-nasihu fi dzalik. Ya, kemudian hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk memberikan nasihat kepada orang yang dianggap membutuhkannya. Meskipun orang nasihati tersebut mungkin tidak bisa melakukan semua nasihat. Di mana Musa banyak memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk ya memohon kepada Allah agar dikurangi. Walaupun akhirnya Nabi yang mulia SAW tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa malu. Naam. Mawaqitus shalah. Lamma asbaha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min sabihati lailatul Isra, ja'ahu Jibril alaihi salam hina zaghat asy-syams fabayyana lahu kaifiyata as-salati wa awqataha. Kemudian tentang waktu-waktu salat. Manakala telah datang pagi hari, ya sejak dijalankannya Rasulullah SAW ke
Masjidil Aqsa kemudian ke langit, maka datanglah Jibril di pagi harinya ketika matahari sudah tergelincir waktu zuhur. Maka Jibril mengajarkan kepada Nabi bagaimana salat dan bagaimana waktunya. Artinya apa yang dikerjakan Nabi salat itu langsung daripada Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, tentang rakaatnya, bagaimana waktunya dimulai, bagaimana waktunya berakhir. Jadi sungguh ibadah salat ibadah yang begitu dahsyat, diambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala, perintahnya di langit. Semua ibadah turun perintah di bumi kecuali salat, perintahnya di langit. Penjelasannya, keterangannya, bagaimana mengerjakannya langsung Jibril dari langit turun mengajarkan Nabi bagaimana salat zuhur, bagaimana bilangan rakaatnya, bagaimana waktunya masuk, bagaimana keluar, dan 5 waktu. Seluruhnya demikian keadaannya. Naam. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأصحابه الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلى به جبريل وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس وسميت تلك الصلاة الظهر لأنها أول صلاة ظهرت أو لأنها فعلت عند قيام ظهيرة. Maka Rasulullah memanggil sahabat-sahabatnya agar berkumpul. Mereka pun kumpul. Maka Rasulullah SAW salat bersama Jibril. Rasulullah melihat Jibril, mengikuti Jibril. Adapun manusia, para sahabat melihat Nabi SAW. Ya, Nabi mengikuti Jibril, para sahabat mengikuti Nabi SAW. Dan disebutlah salat itu dengan nama salat zuhur, karena waktunya memang ketika waktu zuhur, ya, waktu matahari tergelincir. Ya, karena itu disebut dengan zuhur. Naam. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله أو قال صار ظله مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى حين برق الفجر أو قال حين سطع الفجر. Semoga Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya tentang waktu-waktu salat, dari mana datang waktu salat. Dan Imam Hakim pun meriwayatkan juga dalam dengan sanad yang sahih dalam kitabnya Mustadrak dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi SAW itu didatangi Jibril. Ya, Jibril berkata kepadanya, qum fasallih, bangunlah kerjakan salat. Maka Nabi pun mengerjakan zuhur ketika matahari tergelincir. Inilah waktu awal zuhur. Tergelincir maksudnya apa? Ya, ketika matahari berada di atas kepala tapi condong sedikit ke barat sehingga muncul bayang-bayang. Itulah namanya tergelincir dari atas kepala. Sebenarnya tanpa jam pun kita tahu bagaimana salat dengan melihat perjalanan matahari. Jam ini adalah perkara yang baru, dahulu enggak ada di masa Nabi SAW. Mereka salat dengan melihat matahari. Jadi awal zuhur dengan tergelincirnya matahari ketika sudah condong sedikit ke barat sehingga ada bayang-bayang sesuatu. Ketika matahari pas di atas kepala maka tak memiliki bayang-bayang tentunya. Ketika ada sedikit tergelincir sudah sedikit ada bayang-bayang pula. Itulah waktu zuhur. Kemudian datang pula asar. Maka berkata Jibril ketika asar, Jibril datang kembali. Wahai Muhammad, bangunlah kerjakan asar. Maka Nabi mengerjakan asar ketika bayangan segala sesuatu sepanjangnya. Kapan asar dimulai? Asar itu dimulai ketika matahari sudah condong ke barat sehingga bayang-bayang sesuatu setinggi dirinya. Ya, misalnya ini yang bendera, tingginya segini. Ketika condong ke barat matahari, pastilah ya dalam posisi ketika panjang bayangannya setinggi dia, itulah waktu asar masuk. Jadi waktu asar ketika bayang-bayang sesuatu setinggi dia. Ketika bayang-bayang tubuh kita setinggi kita, itulah waktu asar. Kemudian datang kembali Jibril dan berkata kepada Muhammad, bangunlah kerjakan salat. Maka Nabi pun mengerjakan ya salat maghrib
hina wajabatis syamsu, manakala matahari tenggelam. Maghrib waktunya matahari tenggelam, tak ada lagi, tak tampak lagi, tenggelam. Tsumma ja'ahul isya, kemudian datang lagi Jibril di kala isya. Qala qum fasalli, bangunlah kerjakanlah salat. Hina ghabas syafaq, ketika warna merah jingga yang ada di barat telah hilang. Ya, kalau matahari tenggelam masih ada warna jingga di belakang. Ya, di ufuk barat itu warna jingga ada. Terus sampai laun melemah hilang. Manakala hilang warna jingga, datanglah waktu isya. Tsumma ja'ahul fajr, kemudian datang Jibril di waktu fajar, semurat fajar yang muncul di ufuk timur. Ya, membuat sedikit ada warna yang agak terang di langit, walaupun seluruh langit masih hitam, tapi di ufuk sana timur sudah muncul semurat fajar yang tersebar. Tapi yang lain-lain semuanya masih gelap, itulah fajar. Ya, kalau sekarang ini sudah lewat fajar, sebentar lagi kan terbit matahari. Kau tengok semuanya sudah terang. Kalau fajar hanya ufuk timur saja yang sedikit tersebar padanya, ya sedikit cahaya. Kata Jibril, bangunlah kerjakan salat. Maka Nabi pun mengerjakan salat subuh manakala fajar telah datang menyingsing. Fajar tak sama matahari ya. Ya, serangan fajar, bukan serangan fajar itu ketika matahari datang, sebelum matahari terbit. Itu fajar. Salat fajar, salat ketika terbit fajar, bukan ketika terbit matahari. Harus dibedakan. Au qala hina sata'al fajar, ketika muncul fajar. Naam. ثم جاءه في الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه للعصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه للعشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت. Kemudian besoknya setelah 5 waktu dikerjakan Nabi, turun kembali Jibril. Ya, Jibril turun manakala zuhur. Ya, kata Jibril, bangunlah kerjakan salat. Maka Nabi pun mengerjakan salat zuhur ketika bayang-bayang sesuatu setingginya. Kemarin Rasulullah mengerjakan asar ketika bayang-bayang sesuatu setingginya. Pada hari kedua ini Rasulullah mengerjakan zuhur ketika bayang-bayang sesuatu setinggi dia. Menunjukkan bahwasanya waktu zuhur itu sejak tergelincir matahari ketika sedikit ada bayang-bayang sampai bayang-bayang sesuatu setinggi dia. Itulah akhir waktu zuhur dan awal waktu asar. Jadi akhir zuhur itulah awal asar. Ya. Kemudian Nabi SAW ya datang salat asar ketika bayang-bayang sesuatu 2 kali panjangnya dia. Ya, kemarin Rasulullah salat asar ketika bayang-bayang sesuatu setingginya. Hari kedua Rasulullah SAW salat asar diperintahkan Jibril ketika bayang-bayang sesuatu 2 kali dia. Berarti inilah akhir daripada waktu asar. Jadi waktu asar kapan? Sejak bayang-bayang seseorang itu setinggi dia, atau bayang-bayang sesuatu setinggi dia, hingga bayang-bayang sesuatu menjadi 2 kali lipat lebih tinggi daripada dia. Itulah akhir waktu asar dalam keadaan sifatnya ikhtiar. Dalam keadaan darurat, asar ini boleh dikerjakan sampai sebelum matahari tenggelam. Waktu salat ada 2, bahkan 3. Yang pertama waktu yang lebih utama, keutamaan. Itulah waktu awal, itu yang paling utama untuk setiap salat kecuali zuhur. Ya, kalau panas bersangatan lebih utama dimundurkan. Dan isya. Ya. Yang kedua waktu yang luas, yang bisa dikerjakan pada salat. Ya. Yang ketiga adalah waktu yang sempit, hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat. Jadi waktu asar itu waktu utamanya di awal waktu.
Waktu luasnya adalah sejak matahari setinggi seseorang sampai 2 kali dia. Lebih daripada itu waktu darurat, hanya boleh ketika kondisi darurat, safar, sakit, baru kita boleh. Walaupun matahari sudah lebih daripada 2 kali bayang-bayang seseorang, bayangannya. Namanya waktu darurat. Karena kita safar, matahari mau tenggelam, baru sholat asar boleh. Kalau tidak, kita berdosa. Kemudian Jibril datang untuk sholat maghrib pada waktu yang sama sebagaimana kemarin. Dari sinilah para ulama mengatakan maghrib itu waktunya sempit. Karena Jibril datang melaksanakan sholat maghrib, menyuruh Nabi sholat maghrib pada waktu yang bersamaan. Ya, karena itulah kata mereka sholat maghrib itu waktunya sempit. Ya, enggak luas. Karena itulah sebagian orang cepat-cepat dia melaksanakan iqamat. Tapi jumhurlah mengatakan waktu maghrib itu sejak matahari tenggelam sampai bayang-bayang warna merah jingga di barat tenggelam, habislah waktu maghrib. Ya. Tapi ketika Jibril datang pada waktu yang bersamaan. Ya. Kemudian datang Jibril ketika Isya. Kapan? Ketika telah lewat setengah malam atau sepertiga malam. Dan waktu Isya kata para ulama, waktu yang paling utama Isya adalah diakhirkan. Ya, paling utama. Waktu yang luas sejak hilangnya warna merah jingga di barat sampai setengah malam itu waktu yang paling utama. Setengah malam. Kalau jam 6 matahari tenggelam berarti jam 12 malam itu waktu ya Isya itu berakhir. Sampai setengah malam, waktu Isya berakhir jam 12 malam. Ya. Namun dalam waktu darurat, misalnya ketiduran, musafir, sakit dan semacamnya, tetap boleh mengerjakan Isya walaupun telah lewat setengah malam sampai sebelum terbit fajar. Ini waktu darurat. Kalau enggak kita berdosa. Ya. Kemudian Jibril datang ketika fajar, manakala keadaan benar-benar telah terang seperti sekarang ini, terang tapi belum terbit matahari. Inilah waktu akhir subuh ketika telah terang tapi belum terbit. Terbit matahari habis waktu subuh. Ya, kata Jibril, kerjakanlah salat. Ya, maka Rasulullah pun salat fajar pada waktu ketika terang. Kata Jibril, inilah waktu-waktu salat tersebut, antara ini dan antara itu. Jadi penentuan salat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Innas salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah merupakan ketetapan bagi orang beriman yang telah Allah tetapkan. Jadi bukan dikarang-karang, Allah yang langsung menetapkan melalui Jibril alaihissalam. Kita padakan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.